Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Bakti Negara ingin menyampaikan presentasi yang mana presentasi itu adalah tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Ahmad Komarudin MSI. Kami dari kelompok 6 bersepakat mengambil tema yang bertema identitas santri sebagai ideologi negeri. Sebelum kita membahas tema itu atau membahas poin-poin itu, kami berkenan mengenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Ahmad Farouk Anam. Yang kedua, Indra Ardiansyah. Yang ketiga, Muhammad Waji Sulaiman. Yang keempat, Muhammad Syafiri. Ya, itu nama-nama kelompok 6. Dalam tema ini kami mengambil 4 poin yang berlandasan Pancasila Indonesia. Poin yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, musyawarah. Langsung saja kita menginjak poin yang pertama yaitu ketuhanan yang akan disampaikan saya sendiri. Ketuhanan dalam pesantren itu sudah dididik dari dasar sampai atas. Maka dari itu dalam dunia pesantren kita sudah didoktrin tentang ketuhanan, yang mana kita sudah dididik apa itu toleransi, apa itu berbeda pendapat, apa itu keyakinan, dan apa itu ketekatan. Dalam dunia pesantren kita sudah dipahamkan tentang sifat-sifat Tuhan, tentang nama-nama Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi untuk menghadapi dunia yang berkembang ini, yang mana santri-santri sekarang itu adalah cikal bakal generasi untuk menguatkan ideologi negara. Maka dari itu, memahami ketuhanan di kalangan pesantren sungguh sangat penting, yang mana akan menjadi pola pikir bangsa negara ini. Mungkin dalam hal ketuhanan mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Lanjut ke poin yang kedua yaitu kemanusiaan yang akan disampaikan teman saya yaitu Wabi Indra. Ya, nilai-nilai kemanusiaan yang harus dipertahankan terutama di pesantren. Nilai kemanusiaan dalam Islam adalah pokok ajaran muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia yang telah kita pelajari pada dasar saat kita berpesantren atau saat kita menjadi santri. Arti kemanusiaan sendiri adalah kepedulian, aktivitas sosial yang saling membantu dan bekerja sama. Jika kita mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran, akan menemukan banyak sekali bahwa kehidupan manusia adalah untuk saling menolong dan membantu satu sama lain, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas, yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau berhubungan kebahagiaan negeri akhirat,
Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat di atas menjelaskan terdapat anjuran untuk berbuat baik kepada orang lain atau sesama santri. Bahkan Allah memberikan contoh atas kebaikan Allah kepada manusia. Terlebih sebagai santri, hubungan kesantrian mereka yang membagikan saudara atau bagaikan saudara, yang inilah yang telah menjadi dasar-dasar nilai kemanusiaan dalam lingkungan pesantren. Di pesantren kita sudah mewujudkan qimah insaniyah atau nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi kita dengan santri lainnya, dan membantu apabila ada santri kita yang susah, sakit, ataupun membantu lainnya, walaupun kita itu berbeda ras, agama, budaya, bahkan bahasa. Contoh, bahkan dalam peperangan sekalipun Islam menunjukkan kemanusiaan, kemuliaan ajarannya dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Misalnya saat kaum Quraisy kalah dalam dendam dalam perang Badar, kaum muslimin telah dengan tulus memakamkan kaum kafir yang terbunuh sebagaimana mereka memakamkan kaum muslimin. Sementara yang terluka diberi perawatan, pengobatan sebagai mereka merawatnya, dan mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Inilah nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa yang diajarkan oleh umat Islam kepada umatnya. Dari cerita di atas merupakan pelajaran baik untuk kita semua supaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan atau qimah insaniyah. Dilanjut oleh Kang Waji Sulaiman. Ideologi Pancasila yang sila nomor 3, yaitu yang disebutkan Persatuan Indonesia. Pesantren kebanyakan terletak pada daerah Jawa karena mayoritas penganut agama Islam terletak pada daerah Jawa. Pesantren, namun yang menempuh pendidikan pesantren ini tidak hanya ada di daerah Jawa saja. Banyak para santri yang bertempat tinggal di luar Jawa lebih memilih untuk menempuh pendidikan pesantren di Jawa. Para santri dari berbagai daerah, bahasa, budaya, suku, dan ras disatukan dalam satu tempat di mana nantinya mereka akan menempuh pendidikan agama Islam bersama-sama dengan waktu yang telah ditentukan. Di pesantren kita tidak hanya diajarkan tentang agama Islam, tetapi juga diajarkan untuk menghargai dan menghormati agama lain, seperti ketika agama lain sedang melakukan ibadah. Kita tidak boleh melarang atau mengganggunya, karena kita mempunyai kepercayaan masing-masing, seperti yang sudah tertulis di Al-Quran di ayat lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pancasila ketiga ini membuat kita agar tidak saling merendahkan atau saling melecehkan sama rakyat Indonesia. Karena jika kita tidak menerapkan sila ketiga, Indonesia akan hancur karena adanya banyak sekali perbedaan antara rakyat dan kehidupan pesantren yang memiliki sifat andil besar dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila dari hal yang ditujukan oleh kiai yang senantiasa giat menanamkan dan mengamalkan Pancasila seperti halnya sila ketiga sendiri. Di
Di pesantren juga diajarkan dengan adanya gotong royong agar kita dapat dipersatukan tanpa melihat adanya ras, suku, golongan atau yang lainnya. Dan janganlah kita saling merendahkan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Terima kasih untuk yang bisa saya aturkan. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh Kang Syatir. Ya, terima kasih dari Kang Lutfi atas waktunya. Untuk poin yang keempat, di situ dalam ideologi Pancasila sebagai identitas santri, yaitu mengambil tema yang dengan bertemakan yaitu musyawarah. Dalam tema musyawarah di sini yaitu mengambil dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat di sini bisa diartikan bahwasanya dalam pesantren santri tidak hanya belajar tentang agama saja, akan tetapi juga tentang nilai-nilai Pancasila dan cara penerapannya. Mungkin dalam penerapannya tersebut nilai-nilai Pancasila ini dapat dilihat dari adanya organisasi yang di dalam pesantren, yang mana di situ dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat dan menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Dan bermusyawarah sendiri tersebut yaitu sudah juga dibahas di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Imran ayat 154 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkah rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah telah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dalam lafaz wasyawirhum fil amri tersebut, Allah Ta'ala menggunakan fi'il amr yang mana dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Di situ dalam wazan fa'ala yufa'ilu terdapat faedah yang mana faedah tersebut dengan memberi arti musyarakah bainatnaini. Di situ adanya persekutuan antara satu dengan orang yang lain, yang mana di situ akan menimbulkan tujuan yang sama. Oleh sebab itu dalam pendapat tersebut, yaitu santri dalam penerapannya di situ ada yang namanya bermusyawarah. Oleh sebab itu, maka termasuk salah satu identitas yang dimiliki oleh santri, yaitu bisa diterapkan pada ideologi negara. Terima kasih dari saya. Mungkin langsung saya sampaikan kepada Saudara Farul Anam, dipersilakan. Ya, itu poin-poin yang kami sampaikan dalam tema identitas santri sebagai ideologi negeri, yang mana hanya 4 sila yang kami bahas. Sebab dalam sila kelima kita terapkan dalam pembagian satu orang satu tema, itu adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau pemahaman yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.